Memasuki bulan yang baru, kita juga diberikan tema yang baru oleh Tuhan, ya. Kalau temanya adalah mengenai buah pelayanan dan Tuhan akan membawakan setiap kita kepada kehidupan yang memiliki buah yang melayani Tuhan, Saudara ya. Untuk itu Saudara, kita sama-sama mau belajar mengenai sebetulnya apa sih pelayanan itu, Saudara ya. Pelayanan itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, Saudara ya. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha di mana kita berada, Saudara, di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita, Saudara. Dan tentu saja Saudara, yang namanya pelayanan, Saudara ya, artinya Saudara, apa yang kita layani, orang-orang yang kita layani akan merasakan buah dari pelayanan kita. Amin, Saudara. Untuk itu Saudara, di dalam hal pelayanan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, ya. Tetapi memang ada yang dipakai sebagai pelayan Tuhan di gereja atau yang di luar, Saudara. Tetapi semuanya harus melayani, Saudara ya. Untuk itu Saudara, kita akan sama-sama belajar mengenai satu tema yang namanya kehidupan yang melayani. Biarlah bagian daripada pelayanan itu adalah sebagai bagian kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan Saudara ya, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, kita juga telah dipanggil oleh Tuhan, bahkan kita dipakai oleh Tuhan sebagai pelayannya, kita seharusnya menilai bahwa ini adalah sesuatu kehormatan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Dan pelayan-pelayan Tuhan ini adalah pelayan-pelayan yang dipilih untuk dipakai oleh Tuhan. Kita harus bangga Saudara ya. Saudara, di dalam pelayanan itu adalah sesuatu yang mungkin ada banyak hal yang kita hadapi dan itu enggak mudah Saudara ya. Ada banyak perjuangan, pergumulan, ada banyak hal-hal yang mungkin menimbulkan setiap kita ya. Apakah kemudian kita tetap terus melayani atau enggak? Kembali lagi Saudara, kalau hal kita melayani Tuhan, kalau kita pandangnya adalah pandang Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap melayani Tuhan. Amin Saudara. Kita enggak pandang orang ya, tapi kita pandang Tuhan Saudara. Mungkin masalah ada di dalam pelayanan kita. Masalah ada dalam keluarga kita. Tetapi itu tidak kemudian menyurutkan setiap hati kita untuk tetap melayani Tuhan. Karena Saudara pada saat kita melayani Dia, artinya kita juga mau melayani sesama kita. Melayani setiap umat Tuhan yang ada di gereja ini, melayani setiap keluarga kita yang ada di rumah Saudara ya. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 10, Saudara firman Tuhan katakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Garis bawahi Saudara, layanilah seorang akan yang lain. Kalau ini adalah perintah Tuhan, artinya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Amin. Layanilah seorang akan yang lain. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah melayani? Kalau Tuhan pakai di gereja ini Saudara untuk melayani, apakah kita sudah melayani Tuhan dengan baik atau belum? Kalau kita dipakai melayani Tuhan di dalam keluarga kita, apakah kita sudah melayani keluarga kita dengan baik atau belum, Saudara? Dan Saudara, setiap orang diberikan karunia oleh Tuhan. Dan Saudara, Tuhan mengharapkan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya Saudara, setiap kita yang telah menerima kasih karunia Allah, Tuhan mau untuk setiap kita menjadi pengurus yang baik. Pengurus itu adalah sesuatu yang mengerjakan, sesuatu yang melakukan, sesuatu yang mengusahakan dengan baik Saudara. Dan pengurus itu kemudian akan diberikan pertanggungan jawab. Ya. Saudara berbicara mengenai kasih karunia, Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda Saudara. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan katakan, hal kerajaan sorga adalah seperti orang yang hendak berpergian ke luar negeri. Lalu kemudian dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ada yang dipercaya 1, 2, dan 5 talenta. Dan Saudara catatannya adalah mereka diberikan menurut kesanggupannya. Saudara di dalam pelayanan Saudara,
apapun yang kita terima sebagai satu talenta yang harus kita kerjakan, artinya adalah bahwa kita tidak bisa membandingkan ukuran Tuhan dengan ukuran manusia. Sekalipun menurut ukuran manusia, saudara, kita seolah-olah saya bisa lebih. Ya. Tetapi kalau menurut Tuhan, menurut kesanggupan kita itu sekian. Kita harus bisa menerima, saudara ya. Saudara, apapun yang kita terima, ya, kita tidak boleh memendamnya, tetapi kita harus mengusahakannya. Kita harus kemudian bisa menghasilkan buah daripada talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap kita yang mau katakan amin. Saudara, berbicara mengenai pelayanan, pelayanan itu adalah sesuatu dasarnya adalah kasih. Dan pada saat kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka pelayanan itu disebutkan sebagai kasih yang bergerak, saudara. Kasih yang memampukan kita pada saat kita telah dikasihi oleh Tuhan, saudara. Kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Tentu saja saudara, pelayanan kita berbeda-beda, saudara ya. Tetapi saudara, kasih yang kita terima dari Tuhan yang membuat kita bergerak itu yang akan menggerakkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita, saudara. Pada saat kita berkata bahwa Tuhan aku mau melayanimu, berarti saudara kita harus siap untuk melayani sesama kita. Sekali lagi saudara, fokusnya adalah bukan pelayanan hanya di gereja. Tetapi saudara, yang terpenting adalah pada saat saudara keluar dari gereja ini, saudara ada di tempat di mana saudara ada di keluarga, saudara ada di tempat-tempat yang lain. Disitulah sebetulnya ujian daripada pelayanan kita, saudara. Terang itu bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan kita sebagai anak-anak terang, saudara, semuanya ada di tempat ini dan terang itu kemudian menyinari kita, ada bersama dengan kita. Terang itu kita harus bawa keluar untuk menerangi kegelapan. Amin, saudara. Saudara, jadi kita melayani karena tidak bisa menahan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Ibaratkan saudara, kalau kita adalah satu gelas, saudara, yang dipenuhi oleh air, kemudian air itu kemudian terus diisi sehingga air itu meluber, saudara ya. Maka saudara, kasih Tuhan itu akan sungguh meluber sehingga kasih itu sudah tidak bisa kita tahan kembali dan kasih itu mengalir kepada orang lain, saudara. Dasarnya adalah kasih yang kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa cukuplah kasih karuniamu bagiku, kata Tuhan, saudara ya. Untuk itu saudara, kasih itu adalah sesuatu yang merupakan hal yang terpenting. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun, pada saat Tuhan Yesus melakukan banyak hal-hal yang adalah kesembuhan, mujizat, kuasa, saudara. Alkitab mencatat bahwa maka tergeraklah Tuhan akan belas kasihan. Pada saat ada belas kasihan yang digerakkan oleh Tuhan untuk kemudian memandang bahwa jiwa-jiwa itu berharga. Jiwa-jiwa itu adalah orang-orang yang harus kita layani, saudara. Maka sungguh, saudara, kasih Tuhan yang ada di dalamnya adalah kuasa Tuhan yang bekerja, saudara. Akan sungguh menjamah setiap orang-orang yang kita layani, saudara. Amin. Tetapi saudara, di dalam pelayanan kita harus memahami pelayanan dengan benar, saudara. Pelayanan dengan benar itu seperti apa, saudara? Saudara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pelayanan bukan untuk cari validasi atau pembenaran, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita dibilang lebih rohani. Kadang-kadang orang yang beranggapan salah bahwa pada saat kita melayani Tuhan lebih, maka kita diukur kadar kerohaniannya lebih, saudara. Bukan itu, saudara. Jadi pelayanan adalah bukan cari validasi. Lalu pelayanan bukan tukar tambah. Kita mungkin berkata orang-orang di luar sana, saudara, aku melayani Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Motivasinya, saudara, pada saat kita melayani Tuhan adalah bukan untuk berkat. Karena Tuhan janjikan pada saat kita disebut sebagai anak-anaknya, kita menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah berkat Tuhan, saudara, yang sudah kita terima. Dan Tuhan akan terus curahkan berkat itu dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga saudara jangan salah memahami bahwa saya melayani
karena saya mau diberkati Tuhan lebih. Enggak begitu saudara. Lalu pelayanan bukan kompetisi saudara. Pelayananku harus lebih hebat dari dia. Mungkin kita menganggap begini saudara. Dia kan petobat baru, dia pelayan baru. Loh, dia dipercayakan lebih? Saudara, ukurannya bukan seperti itu. Ukurannya bukan ukuran manusia sekali lagi saudara. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk kemudian dia melayani Tuhan lebih, dipakai Tuhan lebih. Karena ada satu hal di mana Tuhan melihat kesanggupan orang itu. Kesiapan orang itu saudara. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen lama saudara. Tetapi saudara kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita mungkin nggak punya hati untuk melayani Tuhan saudara. Kita mungkin saudara berkata bahwa kalau melayani itu adalah bukan bagian saya, saudara. Nah, saudara, untuk itu saudara kita mau sama-sama belajar, saudara ya. Ada 3 kata kunci, ada 3 H, saudara ya. Mengenai esensi di dalam pelayanan. Yang pertama tentu saja dari hati, saudara ya. Pelayan yang mengerti bahwa hatinya adalah hati yang harus dipersiapkan pada saat dia harus melayani Tuhan. Adalah pelayanan yang baik dan benar saudara. Karena siapa kita melayani? Tentu saja saudara karena Tuhan. Tuhan yang telah terlebih dahulu melayani kita, yang memampukan kita untuk melayani dia saudara. Firman Tuhan katakan begini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani saudara. Dan itu adalah menjadi satu dasar mengapa kita melayani dia saudara. Karena terlebih dahulu Tuhan telah melayani kita. Dan fokusnya adalah pelayanan dimulai dari hati sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kalau sifatnya penyembahan adalah satu arah, ya. Kita kepada Sang Pencipta, kita kepada Tuhan kita, kepada Raja, kepada Allah kita, saudara. Artinya saudara di dalam pelayanan ini apa yang kita bawa kepada Tuhan? Kita tentu ingat saudara bagaimana kemudian orang-orang Majus, orang yang notabene adalah bukan orang yang percaya kepada Tuhan, yang belum mengikut Tuhan, tapi datang kepada Tuhan, dia mencari bintang yang terang. Karena dia tahu ini adalah sosok yang harus dia sembah. Dengan membawa apa? Persembahan yang terbaik. Persembahan mur, mas, kemenyan, dan mur, saudara ya. Saudara, kalau orang lain pun yang secara pengetahuan mengetahui bagaimana cara untuk kita datang kepada Tuhan memberikan persembahan yang terbaik. Bagaimana dengan kita anak-anaknya saudara. Untuk itu saudara, mari periksa hati kita. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan baik dan benar atau belum saudara. Apakah kita melayani Tuhan dengan kesungguhan atau belum saudara. Apakah kita melayani karena dengan motivasi yang benar atau belum saudara ya. Lalu yang kedua adalah hendak saudara ya. Seperti apa kita melayani? Tentu saja saudara, bagaimana kita melayani adalah acuannya adalah bagaimana kemudian Tuhan Yesus melayani ya. Fokusnya adalah cara kita melayani adalah sama seperti Tuhan Yesus melayani. Bagaimana sih Tuhan Yesus melayani? Tuhan Yesus itu melayani bukan dengan sesuatu apa yang dia akan dapatkan dari seseorang. Tetapi saudara, yang Tuhan Yesus berikan adalah sesuatu yang mengalir dari diri kita. Apa yang seharusnya dia mengerti bahwa pelayanan itu bukan untuk aku, tapi pelayanan itu untuk orang lain. Pelayanan itu untuk jiwa-jiwa. Pelayanan itu sifatnya bukan untuk menerima, tapi untuk memberi, saudara. Dengan fokus pelayanan yang seperti itu, saudara, tentu saja saudara orang lain bisa merasakan bagaimana kemudian banyak jiwa-jiwa yang disentuh. Banyak jiwa-jiwa kemudian yang menerima pelayanan kita dengan baik. Dan orang-orang itu akan melihat, oh ternyata dia sama seperti Tuhannya. Bagaimana Tuhan melayani, demikian juga kita sebagai pelayan Tuhan melayani dia. Saudara, yang ketiga adalah hasil, yaitu untuk apa kita melayani. Fokusnya adalah tujuan pelayanan supaya banyak jiwa mengenal dan menjadi serupa Kristus. Saudara, untuk apa kita melayani, berbicara mengenai tujuan, ada banyak orang-orang saudara yang melayani Tuhan.
dengan tujuannya masing-masing. Tetapi yang Tuhan mau, saudara, pada saat kita mengerti apa yang menjadi esensi pelayanan kita tahu kita melayani itu hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, orang-orang di luar sana tidak melihat saudara apakah kemudian saudara sudah melayani menurut standar atau ukuran Tuhan atau belum. Tetapi orang-orang di luar sana melihat apa yang nampak, apa yang namanya etalase pelayanan kita. Kalau kita melayani dengan benar, kalau kita melayani dengan baik dan orang lihat bahwa oh pelayanannya hebat, pelayanannya baik. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu apa yang terlihat di dalam. Tetapi saudara, apa yang ada di dalam? Apa yang ada di dalam? Kalau yang itu ada di luar ya. Tetapi apa yang ada di dalam kita itu yang Tuhan lihat saudara. Sebagaimana kita tahu saudara, firman Tuhan katakan manusia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, pelayanan kita, itu bagi Tuhan, saudara. Maka ada banyak jiwa-jiwa yang kita bisa bawa untuk mengenal Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang kita bawa untuk kemudian apa, saudara? Untuk kehidupan mereka dirubah, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pastikan pelayanan kita adalah pelayanan yang sungguh juga merubah setiap karakter kita, saudara. Untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi serupa dengan Dia, saudara. Semakin kita melayani Dia, semakin karakter kita diubahkan. Menjadi karakter yang baik, karakter yang benar, saudara. Mungkin orang-orang bisa melihat, orang-orang terdekat kita. Mungkin suami kita, istri kita berkata bahwa, Pah, Mah, saya lihat karakter kamu kok sudah berubah ya. Puji Tuhan. Kamu dipakai Tuhan lebih. Karakter kamu juga berubah menjadi lebih baik. Seharusnya demikian saudara ya. Amin. Untuk itu saudara kalau kita memahami bahwa ternyata saudara ada hal-hal yang penting saudara yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam pelayanan saudara ya. Kita harus mencermati juga saudara ya. Ada orang-orang yang mungkin saudara hari-hari ini saudara tidak mau melayani. Karena berbagai alasan juga saudara ya. Mengapa mereka itu kemudian gak sadar bahwa dia itu punya talenta untuk melayani Tuhan. Nah dari hasil survei saudara mengenai mengapa alasan utama orang itu gak sadar punya talenta untuk melayani. Ya, dari penelitian kerohanian saudara di dalam gereja-gereja. Yang pertama adalah mereka gak tahu mereka itu punya talenta. Dan talenta itu harus dikembangkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Itu sebanyak 35% saudara. Saudara, seharusnya saudara setiap orang punya talenta. Dan talenta itu harus dikerjakan, talenta itu harus dipergunakan, dan talenta itu harus menghasilkan sesuatu untuk Tuhan saudara ya. Lalu yang kedua adalah adanya perasaan minder atau rendah hati atau membanding-bandingkan diri saudara. Oh kalau saya mah mana mungkin dipakai Tuhan. Saya mah kayaknya enggak dulu lah. Saudara, orang yang mau dipakai Tuhan adalah bukan orang yang siap saudara ya. Tetapi orang yang mau saudara. Untuk itu saudara harus kesampingkan kemampuan saudara. Kalau saudara berdasarkan kekuatan saudara, kemampuan saudara berkata, saya siap karena saya mampu, saya melayani. Saudara, nanti saudara akan jatuh ke dalam kesombongan. Saudara. Tetapi biarlah semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena kepercayaan yang Tuhan berikan saudara ya. Lalu yang ketiga adalah tidak pernah diajak atau tidak pernah diikut sertakan atau dilatih saudara. Itu sebanyak 22% saudara ya. Yang tadi yang minder atau rendah diri dan membanding-bandingkan 28%. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak pernah diajak, tidak pernah diikut sertakan atau tidak pernah dilatih yaitu 22%. Jadi saudara kita harus memberikan kesempatan kepada setiap umat Tuhan untuk melayani.
Dan saudara, sekali lagi saudara, tolok ukur pelayanan kita bukan hanya di gereja. Tetapi pelayanan Tuhan itu khususnya saudara, saudara bisa lakukan di dalam keluarga saudara. Lalu kemudian yang keempat, mereka berpikir bahwa itu hanya tugas pendeta atau pelayan Tuhan. Dan itu sebanyak 10% saudara. Saudara, ternyata hal-hal yang demikian yang kemudian membuat kita, itu mah bukan bagian saya. Itu bagiannya Pak Pendeta, itu bagiannya pelayan Tuhan yang lain. Enggak lah, kan kita kan semua ada kapling-kaplingnya Pak. Yang ini melakukan hal ini, saya mau melakukan ini. Kalau saya mah Pak, saya mau udah di dunia marketplace udah cukup Pak. Kemudian ada pendeta yang memberikan kesempatan untuk pelayanan. Sorry Pak, enggak dulu Pak. Saudara, kalau kesempatan itu datang dan saudara katakan bahwa saya mau untuk melayani Tuhan, mari saudara terlibat dalam pelayanan. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir adalah sebesar 5% ada takut gagal atau takut disalahkan saudara. Kadang-kadang saudara kita trauma saudara ya. Kalau kita melakukan kesalahan nanti bagaimana apa kata orang. Kalau kita disalahkan nanti hubungannya jadi nggak baik. Saya dalam anggapan orang jadi akhirnya dicapnya kurang baik saudara. Kesampingkan hal-hal tersebut saudara. Karena Tuhan katakan begini saudara. Kalau kita nggak sadar akan talenta yang kita miliki saudara. Maka apa yang terjadi? Yang pertama adalah gereja akan kehilangan pekerjanya. Saudara bayangkan, pekerja yang sudah tua kemudian akan berganti dengan pekerja yang muda. Tetapi kalau tidak ada pengerja yang baru yang menggantikannya saudara. Apa yang kemudian terjadi atas gereja ini saudara? Tentu saja ada orang-orang yang punya hati, ada orang-orang yang mau untuk memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Itu kata firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah orangnya sendiri akan menjadi kering. Dengan kita melayani artinya kita mau untuk kehidupan kita bertumbuh lebih lagi. Dengan melayani kita bisa mengalami pertumbuhan secara rohani saudara. Karena dengan melayani artinya kita mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan. Yang harus kita lakukan. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita lakukan bagi orang lain saudara ya. Pada saat kita memberkati orang lain sesungguhnya kita sedang memberkati diri kita. Pada saat kita sedang mengaplikasikan firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita dan itu akan memberikan kita pertumbuhan secara rohani. Lalu yang ketiga adalah berkat Tuhan itu menjadi mampet, menjadi berhenti kepada diri kita sendiri saudara. Saudara talenta sekali lagi saudara, bukannya saudara harus pendam. Bukannya saudara menyadari bahwa Tuhan itu gak adil kemudian saudara mengubur talenta itu. Tetapi setiap talenta sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara harus mengusahakannya saudara. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang, saudara bisa berkata bahwa Tuhan ini talenta yang kau percayakan dan aku telah mengembangkannya. Aku telah melipat gandakannya. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, pelayanan itu adalah bukan pelayanan besar atau kecil. Pelayanan yang biasa atau pelayanan yang hebat saudara. Tetapi saudara kalau kita mengerti akan esensi sebuah pelayanan, artinya kita ini memberikan diri kita hanya untuk melayani Tuhan. Kita mau aja saudara. Tuhan akan pakai menurut jalannya saudara. Tuhan akan pakai menurut rencananya. Dan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Yang mau katakan amin. Baik saudara, sekarang kita mau sama-sama saudara ya. Pada saat kita tahu ada alasan mereka kemudian tidak tahu bagaimana harus melayani. Karena mereka gak menyadari tetapi ada 3 alasan utama mengapa kita harus melayani. Yang pertama adalah karena itu identitas kita sebagai murid Yesus. Saudara, sekali lagi saudara saya mau ingatkan di dalam Markus bahwa Tuhan katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani. Tetapi aku datang untuk melayani. Artinya saudara setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara kalau saudara datang, saudara berpuluh-puluh tahun ada di gereja ini. Tetapi saudara hanya sebagai seorang umat Tuhan yang dilayani. Saudara harus punya pemikiran yang lebih. Saudara harus memahami panggilan Tuhan dalam hidup saudara supaya apa? Supaya saudara juga
mau untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara, jika kita pengikut Yesus sebagai muridnya, maka cara hidup kita harus sama seperti dia telah hidup. Dan kehidupan Tuhan Yesus adalah hidup yang melayani. Hidup yang melayani itu enggak gampang, saudara. Tetapi juga enggak sulit. Kalau ukurannya adalah kekuatan kita, kemampuan kita, saudara. Kalau kita melayani, ya, karena kemudian, karena memang talentaku di dalam pujian penyembahan. Maka kita percaya, kita yakin bahwa kita dipakai Tuhan. Oh, kemudian kita berkata bahwa, oh, sekarang pelayananku bisa lebih lagi. Ya. Nah, pada saat kekuatan kita yang muncul, saudara, maka kita seolah-olah tidak menyadari bahwa itu adalah karena kekuatan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, saudara, hati-hati pada saat kita melayani Tuhan, itu juga, saudara, jangan kemudian kita terjebak oleh rutinitas. Ya. Karena kita dijadwal, karena kita disebut sebagai pelayan, ya saya harus datang tiap minggu, kita harus datang melayani Tuhan. Aduh, sebetulnya mah gimana ya Pak, kalau boleh jujur. Tetapi saudara, kesampingkan hal-hal itu, saudara. Saudara, kalau kita mengerti bahwa identitas kita itu adalah murid Tuhan. Murid itu adalah seseorang yang belajar dari gurunya. Apa yang guru kita lakukan adalah apa yang murid seharusnya lakukan, saudara. Untuk itu yuk, kita mau sama-sama. Kita bisa melayani, saudara, di tempat di mana Tuhan izinkan kita berada, saudara ya. Kalau kita sudah melayani dalam ibadah, puji Tuhan. Kalau kita sudah melayani di dalam live, puji Tuhan. Tetapi saudara, kalau Tuhan pakai juga kita melayani lebih lagi dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga-keluarga yang seharusnya kita harus perhatikan dia lebih. Harusnya kita harus melayani mereka, saudara. Mari lakukan, saudara. Saudara juga bisa melakukan pelayanan itu di tempat lain. Di dalam pekerjaan saudara, di tempat usaha saudara. Oke saudara, lalu yang kedua, karena itu adalah cara kita merespon kasih Tuhan. Ya, merespon kasih Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara, orang telah menerima kasih Tuhan dan kasih Tuhan itu telah diterima hanya berhenti kepada dirinya sendiri. Tetapi saudara, kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang kita terima kalau kita menyadari bahwa kasih itu adalah kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang besar, kasih yang mengasihi. Pada seharusnya kita itu enggak layak untuk dikasihi, saudara. Kita merespon kasih Tuhan itu dengan apa, saudara? Dengan cara begini, saudara. Kita diselamatkan bukan karena pelayanan kita. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita terpanggil dan rindu untuk mau melayani. Saudara, dengar baik-baik saudara, pada saat kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kita merespon dengan benar saudara, maka sesungguhnya saudara, kita nggak akan bisa menahan kasih Tuhan di dalam diri kita. Dan kita akan mengalirkan kasih Tuhan itu untuk orang lain. Wujudnya dalam hal apa saudara? Dalam hal kita melayani. Melayani itu bentuknya adalah sama pada saat kita melayani Tuhan, juga melayani sesama kita saudara. Kalau kita belajar yang namanya hukum kasih saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita merasa dikasihi oleh Tuhan lebih, maka kita akan melayani Tuhan lebih. Kalau Tuhan telah percayakan kita berkat lebih, saudara, maka kita akan menjadi saluran berkat Tuhan lebih. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau tidak ada kasih Allah, saudara, yang mengasihi kita terlebih dahulu, saudara, maka kita nggak akan punya pemikiran untuk bisa kita mengasihi orang lain. Kita mau melayani orang lain, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, itu yang akan kemudian memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati. Saudara, sekali lagi saudara berbicara mengenai tujuan, ya,
Mengapa kita harus melayani? Itu tujuannya adalah untuk Tuhan. Ada banyak orang-orang saudara yang awalnya adalah orang yang biasa, lalu dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian dia berkata bahwa pelayanan ini adalah pelayananku. Seharusnya saudara kita berkata pelayanan ini ada pelayannya Tuhan. Dan pada saat dia kemudian bisa melakukan hal-hal perkara yang lebih, bahkan dipakai Tuhan untuk kemudian mempunyai kuasa, mujizat, kesembuhan dan hal-hal yang lain saudara. Dia berkata, ini karena aku dipakai Tuhan. Bukan kita katakan bahwa ini karena aku dipakai Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memakai aku. Beda ya saudara ya. Tuhan telah mengisi kehidupan kita dengan kasih, dengan talenta dan berkat yang kita miliki. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah apa yang dinamakan sebagai melayani saudara. Saudara, Matius 5 ayat 16, saudara firman Tuhan juga katakan begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara, kalau kita ada di dalam gereja saudara dan semuanya adalah anak-anak terang, artinya terang itu begitu terang di tempat ini. Tetapi alangkah lebih baiknya saudara, kalau terang itu kita bawa dari tempat ini dan kita bawa keluar di dalam kegelapan sana untuk kemudian kita menjadi dampak. Untuk kita bisa menerangi jiwa-jiwa. Untuk kita sungguh membawa satu kebaikan, perbuatan baik untuk orang lain di luar sana saudara. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Mereka akan melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Dan mereka akan mempermuliakan nama Bapa yang di sorga saudara. Jadi saudara 3 alasan utama mengapa kita harus melayani. Yang pertama adalah karena itu identitas kita. Kita punya Tuhan yang adalah guru kita yaitu Yesus Kristus dan kita adalah murid-muridnya. Lalu kemudian yang kedua adalah karena itu adalah cara kita merespon kasih Tuhan. Lalu yang ketiga adalah agar nama Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati. Apakah kita mau saudara? Tuhan tidak melihat apa yang kita bisa. Apa yang kita mampu. Tapi Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mau untuk melayani Tuhan. Saya undang untuk well singer musik maju ke depan saudara. Sebagai penutup saudara, saya ingin sama-sama kita baca saudara ya. Kita baca sama-sama saudara ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kita melayani bukan untuk mendapat kasih Tuhan. Tapi karena sudah menerima kasih Tuhan, maka kita harus hidup untuk melayani Dia. Kasih Tuhan sudah kita terima saudara. Tetapi Tuhan tidak mau kasih itu berhenti kepada diri kita. Dan biarlah wujud daripada kita bersyukur, kita juga mengerti akan kasih Tuhan yang besar yang sudah kita terima saudara. Maka kita hidup untuk melayani Dia saudara. Melayani Dia dan juga melayani sesama kita. Pelayanan yang kau lakukan hari-hari ini. Apakah merupakan pelayanan yang kau persembahkan kepada Tuhan? Kalau engkau hari ini sudah melayani Tuhan, puji Tuhan saudara. Tetapi kalau engkau belum melayani Tuhan, sekali lagi saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara akan menjadi alat Tuhan untuk dipakai, untuk melayani. Bukan hanya di gereja, tetapi di dalam keluarga khususnya saudara. Saudara melayani. Dan juga di tempat-tempat yang lain saudara. Tuhan akan memberikan engkau kuasa, penyertaan dan pengurapannya bagi setiap kita yang mau datang untuk melayani Dia. Mari sama-sama saudara, kita tundukkan kepala.